Please welcome National Taipei University of Technology representative to deliver the information of your university. Time is yours. Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ahsan. Saya salah satu mahasiswa internasional di Taipei Tech atau National Taipei University of Technology. Kebetulan untuk fakulti saya itu adalah College of Mechanical and Electrical Engineering. Departemen saya adalah Automation Technology. Dan di sini saya nggak sendirian, jadi ada senior saya dan ini adalah dosen saya juga di samping saya. Mungkin bisa perkenalan dulu, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Mahfudiono. Saya di sini adalah PhD student di Taipei Tech. Untuk jurusan saya kebetulan di College of Mechanical and Electrical Engineering. Untuk tahun ini merupakan tahun kedua saya, jadi semester 3 ya. Jadi kami berangkatnya sama Mas Hasan. Jadi itu mungkin untuk nanti presentasi kami akan dibagi beberapa part. Yang pertama akan perkenalan bagaimana sih kampus kami, kemudian programnya apa aja, kemudian bagaimana caranya kita join di kampus kami. Kemudian yang terpenting juga adalah scholarship. Ya, yang paling penting, yang paling dinantikan pastikan scholarship. Oke, mungkin bisa next. Oke. Kebetulan ya. Jadi kampus kita itu adalah salah satu kampus tertua yang berada di Taiwan. Jadi kampus kita itu berdiri pada tahun 1912, di mana kampus kita itu juga umurnya sama dengan negara Taiwan juga. Kemudian lokasi kampus kita berada di pusat Taipei. Ya, ini yang terpenting. Jadi untuk aksesnya sangat mudah sekali. Kita juga di stasiun MRT, cuma jalan kaki aja ya, 5 menit. Kemudian untuk halte bus juga sangat memadai sekali. Ya. Dan juga kan kampus kita ini dekat juga sama tempat peribadahan, kayak masjid, gereja dan lain juga sangat dekat lah. Jangkauannya enak. Kemudian jadi di kampus kita ada sekitar 13.000 murid, 13.000 mahasiswa dengan sekitar 1.000 international student yang terdiri dari 6 fakulti ya, 6 college ya, kalau di sini departemen. Ya, 6 departemen. Oke, mungkin bisa next. Nah, ini yang paling penting. Jadi kampus kita itu adalah kampus nomor 1 untuk the most employable graduate among Taiwan Technology University, di mana lulusan dari kampus NTUT ini akan mendapat chance lebih, lebih tinggi lah, prioritas lebih tinggi. Kalau misalnya kita mau mengapply pekerjaan khususnya di Taiwan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mendaftar di sini dan lulus dari sini, ini adalah poin paling penting kalau mau misalnya apply pekerjaan di sini. Ya, karena kalau kita lihat kampus kita itu, kalau kita compare dengan kampus Indonesia itu seperti institut ya, atau politeknik. Jadi kayak mungkin ITS, ITB, atau PENS, kemudian Polinema, seperti itu. Jadi lebih fokus ke engineering, kemudian juga lebih dekat dengan industri. Jadi itu mengapa kampus kami dinyatakan adalah most employable kampus in Taiwan. Iya, karena beberapa riset juga kolaborasinya sama industri, langsung sama industri. Jadi kita dapat pengalaman, dapat insight yang bagus-bagus lah dari industri. Next. Next maybe. Nah, ini yang penting juga. Jadi ada beberapa aliansi internasional ya. Jadi yang bekerja sama dengan kami di NTUT, khususnya di bidang engineering itu kita memiliki sebenarnya nggak kenal MIT ya. Jadi kita langsung bekerja sama dengan riset kolaborasi dengan MIT. Kita juga punya
member sendiri dengan MIT, kemudian research kolaborasinya sangat berjalan bagus juga di MIT, khususnya di bidang robotik, kemudian electric vehicle, kemudian juga di ECS ya, jadi computer science itu sangat-sangat luar biasa kerjasamanya dengan kampus kami. Jadi itu sangat penting sekali dan poin plus jika mendaftar di sini di lah. NTT. Gitu. Oke, mungkin kan masih belum dilihat ya, belum dipaparkan lah di PPT-nya. Karena kerjasama dengan MIT ini cukup baru ya sebenarnya. Benar. Cukup baru. Jadi masih belum ditambahkan di sini. Tapi itu yang paling bergengsi lah untuk saat ini. Apalagi MIT kan kampus nomor 1 dan kita bisa berkolaborasi dengan mereka, kan itu baik banget. Oke, next. Nah, ini ada yang terpenting ya juga. Ini penting ya. Ini sangat penting. Jadi buat teman-teman yang mau daftar perlu diperhatikan ini. Ini adalah beberapa college yang ada di kampus kita. College itu kalau di kampus Indonesia kita bisa nyebutnya fakultas ya. Jadi ada 6 college di sini, yaitu College of Mechanical and Electrical Engineering, kemudian adalah College of Electrical Engineering and Computer Science. Biasanya orang-orang nyebut ini CME, Pak ya? ECS. Oh, ECS. Jadi lebih fokus ke kalau di Indonesia di informasi ya, jadi teknologi informasi TI gitu. Nah, kita berdiri sendiri di sini, jadi TI antara teknologi informasi sama engineering, khususnya di misalkan electrical engineering, kita berdiri sendiri. Kalau di informatika Indonesia, ya? Benar. Kalau di Indonesia kan kita masuk biasanya di fakultas teknik atau apa gitu ya. Cuman di sini kita memiliki departemen sendiri untuk masing-masingnya. Jadi ada yang tadi sudah disebutkan CME, Mechanical and Electrical Engineering, kemudian ada dari Computer Science, kemudian ada yang College of Engineering. Ya, ini kalau fokus ya. Jadi kalau kita lebih ke manufacturing, kemudian ke mechanical, nah kita juga bisa masuk ke College of Engineering ini. Nah, kemudian yang keempat juga ada di manajemen. Jadi kalau hampir sama sih kalau di Indonesia ya, di Polinema itu kan ada fakultas manajemen ya, jadi manajemen ekonomi, kemudian apa itu banyak sekali untuk yang manajemen. Jadi kita juga bisa gabung di Departemen of Management ini. College of Management. Nah, kemudian yang kelima ada desain. Nah, ini kalau di Indonesia hampir mirip kayak DKV ya. Jadi DKV, arsitek, terus sipil. Benar. Itu masuk di sini semua intinya. Benar. Terus yang terakhir ini, jadi jangan khawatir ketika teman-teman ada yang background-nya dari pendidikan ya. Nah, ini penting karena jadi masalah juga kalau misalkan nih kebanyakan yang dari education, saya lulusannya S2 dari pendidikan, MPD, kemudian saya mau lanjutnya di mana ya gitu. Nah, NTU itu juga memiliki. Jadi college-nya adalah di College Humanities and Social Science. Nah, di sini ada beberapa jurusan yang khusus di bidang pendidikan. Jadi jangan khawatir yang memang fokusnya di pendidikan, mau melanjutinya dari SPD, kemudian MPD, ya, kemudian mau S3-nya ke NTT, pendidikan juga, nah bisa ngambil di Humanities and Social Science. Nah, itu. Jadi sangat lengkap sekali di NTUT ya. Iya. Gitu. Next. Nah, ini adalah departemennya ya. Jadi ada beberapa departemen, tiap college itu ada beberapa departemen, di mana untuk college CME atau College of Mechanical and Electrical Engineering itu kita ada Mechanical Engineering, jadi ada fokus di mekanik, terus ada Vehicle Engineering kayak kendaraan itu, dan di Vehicle ini ada 2 program, jadi ada Bachelor sama Master. Kemudian ada Energy and Refrigeration Air Conditioning Engineering. Ini juga lengkap, ada Bachelor, Master, sama Doctoral. Terus ada Mechanical Engineering, ada Manufacturing Engineering Technology, ada Automation Technology. Kebetulan saya juga di Automation Technology, ambil Master Program di sini. Kemudian ada International Master of Mechanical and Automation Engineering. Iya.
Kemudian yang terakhir juga ada di International Master Program in Energy Refrigeration and Air Conditioner and Vehicle Engineering. Nah, ini jadi sangat-sangat fokus sekali ya. Jadi kalau kita di NTUT masing-masing jurusan itu punya fokus-fokus sendiri gitu ya. Bahkan misalkan kita mau cross section antara mechanical dengan electrical, kayak research collaboration gitu ya. Terbuka sekali ya. Itu jadi enaknya di NTUT seperti itu karena memang dikemas kayak institut dan politeknik, jadi lebih leluasa ketika kita akan mengambil research antar laboratorium ya. Iya, seperti itu. Cross department lah. Terus ada yang paling terakhir, ini jurusannya Pak Mahfud. Nah, jadi kebetulan saya dari International Graduate Program in College of Mechanical and Electrical Engineering atau CMEE. Nah, ini jadi mungkin untuk saat ini membuka peluangnya adalah di doktoral ya. Jadi teman-teman yang baik mungkin dari jurusan elektronik maupun arus kuat maupun arus lemah, kemudian dari mechanical atau mekatronik ya atau mesin. Itu juga bisa gabung di International Graduate Program in College of Mechanical and Electrical Engineering. Seperti itu. Khusus doktoral ini. Khusus doktoral, benar. Oke, next. Oke, kemudian ada Computer Science, di mana terdapat 4 departemen ya di sini. Jadi ada Electrical Engineering, ada Electronic Engineering, perbedaannya mungkin arus kuat sama arus lemah. Kalau di Indonesia. Penyebutannya gitu ya, elektronika sama elektro. Kemudian ada lagi Electro Optical Engineering, ini khusus di kayak sensor ya. Iya, sensor. Benar. Sama di Computer Science and Information Engineering. Jadi kalau mau fokus di data science, kemudian machine learning, NLP dan lain sebagainya, deep learning bisa masuk di Computer Science and Information Engineering. Ya. Tapi untuk yang Computer Science and Information Engineering ini kebetulan cuma ada di S1-nya, Pak ya? Benar. Iya, jadi masih belum terbuka untuk master sama doktoralnya. Oke, bisa next. Ini yang ketiga yaitu College of Engineering. Jadi ada lumayan banyak banget Pak ya di sini departemennya. Benar. Jadi ada civil. Nah, civil engineering ini ada dibagi dua ya mungkin. Ada yang di desain, ada yang juga di sini. Kemudian ada chemical engineering. Jadi anak kimia ya. Nah, Jadi kimia juga bisa kimia masuk teknik lah. Benar. Kimia teknik. Itu bisa masuk di College of Engineering karena masuk di departemennya adalah di Department of College of Engineering. Jadi teman-teman yang mungkin backgroundnya dari kimia, dari MIPA ya, itu juga bisa langsung gabung di kami, baik master maupun doktoral sangat terbuka sekali. Ya. Ada kok di sini. Ya, jadi di Chemical Engineering, kemudian di Biochemical Engineering, itu sangat-sangat bagus sekali ya, karena untuk silabusnya jangan khawatir ya. Untuk di NTUT ini kebetulan kita memiliki bilingual ya, jadi ada yang versi Chinese sama Inggris. Kemudian nanti bagaimana course sistemnya ya sama. Jadi kalau kita mau ngambil istilahnya KRS-an gitu ya kalau di Indonesia, nah itu ada preliminary. Nanti course ini akan disampaikan pakai bahasa apa gitu. Jadi jangan khawatir. Nanti yang versi Inggris, di sini kok ada versi Inggris sama versi Chinese. Ya mungkin nanti untuk di profesornya akan menyampaikannya adalah dua bahasa seperti itu. Jadi jangan khawatir sekali karena di sini kita lihat ada versi Chinese sama Inggris. Iya, nanti bisa dicek lah di silabus tiap-tiap mata kuliahnya pokoknya kayak gitu ya. Benar. Oke, bisa next. Ini yang keempat yaitu manajemen. Nah, teman-teman yang dari ekonomi Pak ya. Benar. Bisa gabung di sini ya. Iya, jangan khawatir ya. Di sini juga bisa, di sini juga menerima mahasiswa dari ekonomi ataupun dari finance. Ya, kebanyakan untuk mahasiswa Indonesia yang di sini itu IMBA ya, dari International Master Business Administration. Sangat banyak sekali mahasiswa Indonesia yang gabung di program ini. Ya. Tuh. Jadi jangan khawatir untuk di IMBA. Mungkin teman-teman yang dari bisnis langsung aja check it out. Oke, lanjut next. Kemudian ini yang kelima yaitu College of Design. Lah, ini ada arsitektur yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi arsitek ya, arsitek, ada industrial design juga. Ini
kayak desain 3D dan lain sebagainya. Benar. Kemudian ada interaction design yang bagian UI UX, bagian interface mungkin bisa masuk ke sini. Jadi buat teman-teman yang jurusan DKV, Ya, kayak DKV, gitu biasanya bisa DKV. masuk sini. Atau dari informasi teknologi informasi juga bisa langsung masuk di College of Design ini. Karena kalau kita lihat di list silabusnya mungkin nanti bisa langsung dicek di link website kami. Nah, itu sangat-sangat berhimpitan dengan teknologi informasi. Jadi teman-teman yang fokus mungkin di game tech atau game animasi, ya, nah, itu bisa langsung cek di College of Design ini. Oke, next. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi teman-teman sekali lagi yang dari background-nya dari pendidikan, jangan khawatir di NTUT juga ada dari college yang mewadahi teman-teman yang dari jurusan pendidikan, yaitu di College of Humanities and Social Science. Ada beberapa jurusan yang menerima master dan doktoral, ya, terutamanya adalah di ini yang paling hangat ini di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang vocational schools, SMK. Nah, jadi untuk pengembangan kurikulum tentang vokasi dan teknologi vokasi atau biasa disingkat apa ya, STEM ya kalau di Indonesia. Jadi science, technology, engineering, mathematics, and physics. Nah, itu bisa masuk di teknologi dan vocational education. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang dari pendidikan, check it out di sini ya. Karena kebanyakan dari Indonesia kayak saya ya, kebetulan background saya di S1 di pendidikan ya, pendidikan teknik elektro. Nah, itu sangat mungkin bisa masuk di vocational education ini. Jadi jangan khawatir ya. Next. Oke, next. Nah, ini yang paling penting. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan ya. Jadi untuk rata-rata kampus luar negeri memiliki 2 application ya. Jadi untuk admissionnya ada di period fall sama spring. Nah, kapan itu Mas Hasan? Nah, kalau di fall itu bukannya adalah mulai Februari sampai April. Kemudian kalau spring? Di Oktober sampai November. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kapan sih admissionnya dibuka? Nah, periodenya adalah periode ini. Nah, nanti apa aja yang perlu disiapkan? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi sebelum masuk ke admission ini, kita ada beberapa nih yang poin penting di NTUT. Siapa aja yang bisa daftar? Yang pertama adalah international students. Jadi kalau kita misalkan dari Indonesia, kita bisa masuk di international students atau dari Chinese student ya. Jadi overseas Chinese student ini biasanya anak-anak S1 ya. Nah, ini bisa masuk di overseas Chinese student. Dan yang terakhir adalah mainland Chinese student. Ya, itu. Jadi kita dari Indonesia bisa memilih 2 ya, jadi international student atau di overseas Chinese student. Itu yang terpenting. Next. Nah, yang perlu disiapkan. Nah, ini yang perlu disiapkan, dokumen-dokumen yang perlu di-prepare ya. Yang penting adalah yang pasti ijazah transkrip, terus CV, ada juga proof of language proficient ini kayak TOEFL ya, TOEFL, TOEIC atau IELTS gitu. Nah, itu bisa. Terus yang penting paspor juga, letter of recommendation ini mungkin 1 atau 2. Ya biasanya 2 dari dosen di Indonesia, boleh dosen penguji saat skripsi ya, atau dosen yang dekat dengan kita gitu ya, atau kepala departemen juga bisa dekan atau ketua jurusan itu juga bisa. Kemudian kita tambahin juga biasanya kalau kita message atau email prof yang ada di sini itu akan sangat lebih bagus sekali. Jadi 2 recommendation letter, yang pertama dari dosen di Indonesia, kemudian yang kedua adalah dari rekomendasi profesor yang ada di sini. Itu sangat-sangat membuka peluang kita ya. Jadi istilahnya golden ticket ya, kalau kita sudah berkenalan dengan profesor yang ada di sini, kemudian riset-riset yang akan kita agendakan atau riset setelahnya seperti apa, itu sangat penting sekali, seperti itu. Mungkin sebelum daftar bisa ngontak dulu Pak. Benar. Kayak tanya-tanya. Sangat penting sekali. Kayak tanya-tanya risetnya gimana. Di labnya nanti apa aja yang menjadi topik riset atau fokus risetnya di profesor yang bersangkutan itu apa, nah, itu bisa ditanyakan melalui email. Ya, gitu. Jadi bisa dilihat-lihat nanti
lab-labnya masing-masing fokusnya apa. Tinggal milih aja gitu. Nah, kemudian kalau sudah semuanya, ya langsung disubmit ya di OEA, link web kami di OEA atau di NTUT langsung. Nah, nanti akan kami jelaskan di terakhir slide sekali ya. Iya. Oke, bisa next. Nah, ini linknya di sini ya. Jadi online application system open-nya itu sudah kami sediakan versi online ya. Versi online. Jangan khawatir. Jadi nggak perlu khawatir ya buat teman-teman. Jadi bahkan kita itu seleksinya itu cuman seleksi dokumen saja ya. Benar. Mungkin ada beberapa nanti ada tergantung departemen juga ada wawancara dengan profesornya itu untuk mendapatkan letter of recommendation. Jadi karena kan sangat penting dan menjadi poin plus kita ketika daftar di NTUT. Jadi biasanya ada preliminary dengan profnya masing-masing. Nah, itu. Tapi secara umum aplikasinya adalah dari aplikasi yang kita upload aja yang diupload. Gitu. Oke, bisa lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang penting ya. Next lagi. Next. Nah, ini yang paling penting yaitu bagian scholarship ya. Jadi buat teman-teman international student khususnya yang mau daftar di kita, jadi nggak perlu khawatir. Jadi kalau kalian daftar di sini itu bisa dipastikan kalau master student atau PhD student itu pasti dapat beasiswa, pasti dapat beasiswa. Jadi nggak ada kelas-kelasan di sini ya. Jadi semuanya pasti dapat beasiswa. Kemudian beasiswanya dapat berapa? Kalau untuk master program itu tiap bulannya dapat 6.000 itu dalam 1 tahun. Kemudian kita juga nggak perlu bayar tuition fee. Tuition fee itu UKT, Pak ya. Tuition fee itu kita nggak perlu bayar selama 2 tahun. Nah, ini kan enak banget kan untuk masa program. Kalau doktoral program gimana, Pak? Nah, untuk doktoral program kebetulan di kami ada 2 cara ya. Jadi yang pertama, kalau kita tidak mendapatkan dari pemerintah, yaitu ada MOE, kemudian MOI, kemudian MOSD, nah, kita dapatnya adalah dari Taipei Tech Scholarship atau dari kampus. Nah, itu untuk international student pasti dapat ya. Jadi untuk per bulannya biasa settlement-nya untuk PhD itu sekitar 12.000. Nah, kemudian tuition waive-nya sudah kita tidak usah mikir yang namanya tuition. Nah, itu. Kemudian kebetulan kalau teman-teman yang mungkin dari dosen ya, dari dosen punya NIDN, nah, itu sangat bagus sekali untuk daftar di MOE. Nah, nanti ada beberapa karakteristik next nanti ya di MOE Elite itu saya jelaskan. Nah, ini. Jadi untuk MOE Elite ini adalah khusus untuk dosen ya. Jadi kalau yang teman-teman yang dari dosen sudah mendapatkan NIDN, ya tinggal mendapatkan administrasi aja tadi. Jadi dokumennya tinggal menambahkan bahwa menyatakan yang bersangkutan adalah aktif sebagai dosen sampai sekarang. Nah, itu tinggal disubmit aja di OEA ya. Jadi tidak usah langsung ke office-nya TETO ya. TETO ya. Kalau di Indonesia kan TETO ada di Surabaya maupun Jakarta. Jadi langsung aja submit dokumen pendukung itu ya, ke OEA kami. Nah, itu. Nah, ini juga mungkin kan ada di sini ya, how to apply. Sebenarnya bisa juga ke TETO juga bisa juga. Cuman dari kampus kita juga menyediakan jasa kayak mempermudah. Jadi shortcut ya. Jadi OEA nanti langsung tanggung jawab ke TETO-nya Taiwan. Nah, itu. Jadi OEA kami itu sangat-sangat gimana ya? Sangat membantu sekali ya. Jadi untuk urusan administrasi maupun scholarship maupun di perkuliahan, kami alhamdulillah sangat membantu sekali. Jadi teman-teman yang dari lecture, dari dosen, jangan khawatir, kesempatan besar untuk mendapatkan MOE Elite ini. Nah, untuk tuitionnya sama persis. Jadi tuitionnya selama kita kuliah di sini, kita tidak usah membayar tuition fee. Nah, kemudian untuk settlement-nya atau living allowance-nya kita dapat sekitar 13.000 sampai 14.000, bisa sampai 15. Nah, itu untuk tahun pertama dan waktunya kurang 3 menit lagi ya. Oke. Nah, kalau pengen tahu 14.000 atau 12.000 itu berapa? 12.000 itu sekitar 6 juta. 6 juta. Dan itu menurut kita cukup banget ya cukup banget lah untuk hidup di sini. Di Taipei, maksudnya khususnya di kota besar Taipei ya. Nah, cukup banget. Oke. Kemudian jangan khawatir juga
Selain dari kita dapat dari scholarship, nah kita bisa juga mendapatkan dari lab ya. Nah, jadi enaknya itu, jadi di NTUT ada fasilitas yang memberikan beasiswa lab. Jadi kami pun di sini seperti Mas Ahsan yang dapat dari kampus, kemudian saya yang dapat dari MOE Elite, saya juga mendapatkan beasiswa dari lab. Jadi nggak perlu khawatir ya. Kalau misalnya kalian merasa 6.000 itu kurang, jadi kita bisa dapat lagi itu dari lab. Bisa juga kalau misalnya dari labnya nggak menyediakan, bisa juga kita apply untuk part time. Jadi di sini tuh banyak banget peluang kerja. Kalau misalnya riset kolaborasi ya? Oh iya, riset collaboration itu banyak banget di sini. Nah, berapa dapatnya? Biasanya sekitar 6.000 sampai 20.000 ya. Nah, itu dari beasiswa lab sendiri. Jadi jangan khawatir untuk itu. Nah, kesempatan besar sebenarnya untuk mendapatkan baik dari kampus maupun dari lab. Nah, next, Mbak. Next. Halo. Next. Bisa minta tolong di next slide-nya. Gitu. Juga dari kampus kita juga menyediakan dormitory ya. Pasti ya. Jadi tahun pertama, tahun kedua jangan khawatir juga dengan dormitory-nya juga terjangkau lah. Apalagi tahun pertama itu dormitory-nya kita deket banget dengan kampus, jadi cuma beberapa 3 menit ya. Ya 3 menit dari kampus itu udah sampai di kampus. Kemudian untuk tahun kedua jangan khawatir juga, walaupun agak jauh tapi transportasinya sangat enak sekali. Jadi lebih murah. Benar. Jadi untuk fasilitas dormitory kemudian yang lain sebagainya, kampus kami juga sangat mendukung sekali. Jadi jangan khawatir untuk fasilitas-fasilitas pendukung di kehidupan sehari-hari teman-teman di NTUT, sangat-sangat baik sekali ya. Iya. Gitu. Terus yang terakhir, kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut, itu langsung bisa kirim email ke saya dikte ya, mungkin intstudi@ntut.edu.tw. Jadi bisa langsung kirim email ke OIA sini. Mau tanya-tanya apapun terkait scholarship, terkait kehidupan di sini, terkait course atau apapun itu bisa langsung email ke OIA kami. Ya. Oke, gitu aja mungkin ya. Cukup. Oke, mungkin sekian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.